Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali pagi hari ini dalam anugerah dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sehingga malam kita sudah bisa beristirahat dan pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat untuk memulai segala sesuatu yang kita harus lakukan. Tapi sebelum semuanya itu kita kerjakan, marilah sebagai umat Tuhan kita menyiapkan waktu kita lebih dahulu untuk merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dan petunjuk mengingatkan kita bahwa sesudah kehidupan ini masih ada kehidupan berikutnya. Nah, karena itu sebelum kita memulai, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini kami ada kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami tetap mampu mengiring Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Saya berikan judul Kerjakan Keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Artinya bahwa keselamatan itu ada, tetapi kita harus kerjakan, kita harus pelihara, kita harus kelola. Sama dengan petani mengerjakan sawahnya, berarti kan sawah itu ada, lalu dia kerjakan. Nah, baik, saya bacakan ayat itu. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini Paulus punya perkataan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia bilang jemaat itu senantiasa taat. Karena itu tetap terus menerus kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, menghormati Tuhan. Bukan saja kalau pemimpin ada, tetapi kalaupun juga aku tidak ada, kamu harus tetap seperti begitu. Nah, saya melihat hari-hari terakhir ini kalau pemimpin ada, semua orang kelihatan seperti rohani. Tetapi kalau pemimpin tidak kelihatan, orang mulai hidup sesuka hatinya sendiri. Perhatikan baik-baik. Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, kita harus mengerjakan keselamatan kita sampai akhir, sampai kita masuk ke surga. Jikalau kita lalai melakukan hal ini, kita akan kehilangan keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Nah, hati-hati. Karena itu Bapak Ibu, mari kita perhatikan apa yang kita mau perhatikan. Yang pertama, dengan kasih karunia. Kasih karunia kita ada karena kasih karunia. Kita tidak mengerjakan keselamatan kita dengan usaha manusia saja, tetapi dengan kasih karunia Allah dan dengan kuasa Roh
yang diberikan kepada kita melalui iman. Nah, jadi kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kita melalui kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita karena kita beriman. Iman itu meliputi pengabdian pribadi yang sepenuh hati dan ikatan kepada Kristus yang terungkap dalam kepercayaan, dalam kasih, dalam rasa syukur dan kesetiaan. Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Hal yang kedua, kita harus menentang dosa. Kita harus menentang dosa dan mengikuti keinginan Roh Kudus di dalam hati kita. Makanya di dalam Galatia pasal 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kadang-kadang yang kita kehendaki itu adalah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mau hidup jemawa, hidup dalam dosa dan lain sebagainya, itu yang dikehendaki oleh manusia. Tapi kalau kita bilang hidup kudus, hidup beribadah kepada Tuhan, orang lalu berpikir, kenapa kamu ibadah terus? Malah hari Minggu mereka bikin waktu itu untuk rekreasi. Tapi pagi hari ini saya mau berkata, mari kita gunakan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Kristus. Ibrani 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Ia sanggup, siapa ini sanggup? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kristus tinggal di surga di hadapan Allah Bapa. Dia berdoa syafaat bagi setiap pengikutnya sesuai dengan kehendak Bapa. Puji Tuhan, luar biasa. Sampai hari ini dia masih tetap berdoa untuk kita, berdoa syafaat supaya kita dilindungi sampai kita bertemu dengan dia. Puji Tuhan, amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pagi hari ini. Berkati, menjadi kekuatan bagi kami dimanapun umat-Mu berada mendengar, dalam kondisi apapun. Mungkin ada yang berada dalam keadaan sakit, tolong Tuhan jamah. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah kuatkan. Yang berbagai-bagai masalah, persoalan ekonomi, persoalan apapun yang dihadapi oleh umat Tuhan hari-hari terakhir ini, kesusahan semakin banyak Tuhan, penderitaan semakin banyak. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kami kekuatan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil sampai ke RT. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan yang ada di negara ini. Boleh menjadi berkat bagi semua orang, khususnya umat Tuhan yang baru percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur karena setiap saat ada saja orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.